Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isna Aulia Syarifah. Saya dari kelas 9A. Di sini saya akan melakukan tugas podcast dari Mapel Bahasa Indonesia. Saya akan mengangkat tema dari kenakalan remaja, yaitu bullying. Kenakalan remaja itu tuh apa sih, Mah? Gitu kan. Kenakalan remaja itu banyak macamnya, misalnya narkoba, bully, tawuran, geng motor, bolos sekolah, itu salah 5-nya. Salah satunya tuh bullying. Nah, bullying itu apa sih, Mah, gitu? Bullying itu adalah tindakan yang disengaja baik sendiri atau kelompok untuk menekan si seseorang baik dari segi mental ataupun fisik. Oh, jadi berarti yang dibully ini bisa depresi atau apa gitu ya, Maya? Salah satu akibatnya itu. Oh, berarti biasanya tuh bullying itu penyebabnya apa sih, Mah? Bullying itu disebabkan biasanya ada keirian dari seseorang ke salah satu orang itu. Bisa tidak satu frekuensi sama si orang itu bisa. Nah, kalau penyebabnya dengan iri apa ya? Lagi berarti Penyebab si anak ini jadi pembuli. ya. Bisa jadi dia bisa jadi dia kurangnya perhatian dari pihak keluarga, terus dari pergaulan, dari lingkungan bisa. Dari pergaulan gitu ya berarti ya. Taruhlah salah bergaul gitu. Iya, berarti biasanya dampaknya orang yang dibully itu apa sih? Kan pasti kan ada dampaknya dong. Dampak dari orang yang kena bully itu bisa berkepanjangan, misalnya bisa depresi, bisa stres, bisa menghilangkan itu tidak mudah. Dia bisa inget aja, bisa dia seumur hidup bisa inget terus itu. Berarti terus kalau buat dampak yang menjadi pembulinya itu gimana? Dampak dari seorang pembuli itu misalnya dia bisa dijauhin teman, bisa juga yang satu kelompok sama dia kalau udah nggak sefrekuensi dia dijauhin juga. Itu Terus, dampaknya dari pembuli. oh berarti kalau solusinya biar si pembuli ini jerak gitu gimana tuh kira-kira menurut Mama? Biar si pembuli ini jerak, terutama kita cari permasalahannya dulu. Ini anak bisa jadi pembuli ini karena apa? Misalnya karena kurangnya perhatian dari orang tua. Misalnya kita jadi orang tua harus lebih memperhatikan si anak itu. Misalnya kita tanya ada apa, ada masalah apa, ini kamu tadi ngapain, kamu tadi kemana gitu. Berarti lebih mendekatkan diri kepada anak gitu ya? Iya. Oh, terutama jadi pendengar yang baik. Jadi si anak bisa curhat dengan nyaman. Terus kalau buat solusi yang dibully itu gimana? Kan katanya solusi yang kena bully. Ya. Solusi yang kena bully itu terutama harus dari orang-orang yang terdekat dulu harus memberi support, memberi semangat, memberi pikiran-pikiran yang positif gitu. Jadi jangan sampai si anak yang kena bully ini memikirkan pikiran dia tuh yang negatif terus gitu. Jadi jangan sampai nih anak tuh membuli lagi atau jangan sampai gitu. dia nanti berbuat aku dibully, aku juga harus membuli, jangan sampai. Berarti kita harus kayak support, ayo bisa harus sembuh gitu kan. Iya, kita harus memasukkan hal-hal positif. Terus kalau menurut Mama itu tanggapan orang yang membuli itu gimana sih menurut tanggapan Mama? Yang orang yang pembuli? Iya, yang menurut Mama yang membuli itu tanggapan Mama menurutnya gimana sih? Kalau tanggapan Mama, orang yang membuli itu kalau kejadiannya misalnya kejadian antar murid di lingkungan sekolah ya, itu antara wali murid, guru dan pihak sekolah dan anak-anak yang pembuli ini harus dipertemukan, dimediasi, bagaimana caranya, dicari solusinya. Kenapa si anak ini bisa jadi pembuli? Kenapa si anak ini bisa jadi benci sama si ini gitu? Oh, berarti
kalau orang yang membuli itu tuh bukan hanya sekadar iri dengki mungkin ya. Bisa jadi dia punya rasa benci, punya rasa dendam gitu. Oh, terus kalau misalnya mama tuh kalau misalnya mama ngeliat nih kejadiannya langsung di depan mata mama gitu, ada orang yang terbuli, mama tuh ngelakuin apa sih? Terutama yang mau lakuin misalnya si anak itu dikeroyok, terutama dipisahkan dulu, udah masing-masing tenang, didudukkan, dihadapkan, dicari kamu kenapa, si ini kenapa, karena apa kamu bisa begini sama dia gitu. Dicari penyebabnya. Terus setelah ketemu penyebabnya nanti baru dibicarakan ke jenjang selanjutnya. Misalnya dipanggil orang tuanya, terus dimediasi anak dan anak, orang tua dan orang tua gitu. Dicari akar penyebabnya gitu, apa ya gitu. Jadi permusuhan itu biar nggak terus menerus. Terus kan kalau di berita gitu kan banyak tuh ya kayak yang bullying, sampai kadang yang dibully ini tuh kayak nggak mau sekolah, nggak mau ketemu ini lagi, sampai benar trauma sama orang. Terus kita tuh kalau misalnya jadi temennya, jadi yang ngikut ngerasain itu, kita harus ngelakuin apa sih, Ma? Ya terutama kita deketin dulu yang kena bullying. Kita tanya dulu, kita tanya jangan dipaksa untuk dia mengaku, tapi kita tanya senyamannya dia menjawab. Jadi kalau udah dia nyaman, dia curhat sama kita, baru kita cari solusinya sama-sama sama teman yang lain. Berarti kita tuh sebagai murid, sebagai misalnya teman-teman walaupun nggak dekat, kita juga harus kayak menyatukan lagi gitu biar kita harus punya simpati atau empati ke teman-teman kita, baik pembuli ataupun yang dibully. Jadi tidak dibeda-bedakan. Berarti biar nggak ada yang membuli nggak ada lagi, kesenjangan lagi gitu. Iya, jadi harus disamaratakan gitu. Oh, berarti kita memang harus berarti kita juga harus memperhatikan teman kita. Berarti yang yang membuli ini juga harus mendapatkan perhatian dari kita kan biasa katanya yang membuli itu dia tuh haus kasih sayang, atau dia butuh perhatian lebih dari orang tuanya, dari sekitarnya mungkin gitu. Jadi kita sebagai teman, kita juga harus punya empati terhadap si pelaku ataupun si korban. Berarti kita nggak cuma menyalahkan si pelaku aja. Nggak bisa kita nggak menyalahkan pelaku, kita juga harus punya empati antara si pelaku dan si korban. Jadi kan masing-masing ada penyebabnya, masing-masing pasti ada permasalahannya. Kan nggak mungkin kayak tiba-tiba nanti pembulian tuh kayak ngebully ini, membuli yang dibully tuh tiba-tiba aja. Pasti antara yang dibully membuat kesalahan secara tidak sengaja atau disengaja gitu. Mungkin perasaan yang dibully tapi perasaan dia nggak sengaja, tapi dia merasanya disengaja gitu. Makanya kita harus cari akar permasalahannya sama-sama, dengan pelan-pelan cari solusinya bareng-bareng. Yang penting intinya jangan saling menyalahkan dan saling memojokkan masing-masing gitu. Jangan dipojokin, jangan sampai ini dipojokkan, yang ini pojokkan, jangan. Jadi harus dirangkul semua, jangan ada yang dikucilkan. Berarti ya begitu, kayak berarti kita juga harus saling merangkul juga sebagai teman, nggak boleh kayak membeda-bedakan, nggak boleh. Jadi nanti kalau itunya kesananya tadi masih kesananya ada kesenjangan terus nantinya. Nantinya bukan misalnya ntar si A yang kena bully, bisa jadi ntar minggu depannya si B lagi yang kena bully gitu. Gara-gara dia yang ngejauhin si pembuli itu. Kadang ntar dia yang deketin si pembuli, nanti diancam lagi sama pembuli ini gitu. Harus ikut ngebully juga gitu. Terus kan kadang pembuli itu kan gak cuma sendirian ya Maya, tapi kan ada yang biasa kalau di sekolah kan sering beramai-ramai kelompok. Iya. Nah itu tuh kenapa ya kalau si pembuli ini tuh nggak mau ngaku gitu loh, kayak misalnya ditanya nih kayaknya malah tunjuk-tunjuk, padahal yang pertama nyariin yang ngebully, ayo kita ngeroyok dia duluan gitu loh. Itu tuh kenapa misalnya? Itu biasanya dia sebelumnya udah punya dendam sama si calon pembuli ini, cuma dia mau mengerjakan sendiri, dia nggak ada nyali, nggak berani, jadi dia masing-masing ngajak temen. Nah yang temen ini nanti kalau biasanya suka kamu ntar jangan bilang ya kalau aku yang nyuruh kan gitu, jadinya jadi saling takut menakuti gitu. Jadi yang satu nggak mau ngaku, yang satu nggak mau ngaku, jadi bang salah-salah. Iya, jadi pas salah-salah ya udah akhirnya musuhan lagi, yang dibully lagi. Jadi pembulian itu jadi berlanjut terus. Moral yang menurut mama tuh dari kasus bullying ini apa sih?
pesan moralnya ya kita harus lebih memperhatikan anak-anak kita, terutama yang anak mau beranjak dewasa atau atau masa puber. Itu lagi masa transisi dari anak-anak ke dewasa. Biasanya lagi masa rentan-rentannya ababil lah, abigilabil. Jadi masih bisa kesono kesini. Jadi pergaulan salah dikit ya udah terpleset gitu. Jadi pesan moralnya ya harus lebih diperhatikan lagi, diarahkan lagi, terus diperhatikan, diarahkan, ditanya. Kalau dia curhat kita dengerin, dia ditanya dia maunya apa. Kalau dia curhat kita dengerin, kita taruhlah kita sebagai pendengar yang baik gitu. Jadi di luar sana nanti dia nggak mencari kenyamanan di luar sana, karena di rumah tuh dia sudah nyaman, jadi dia tidak terkena pergaulan bebas. Oke, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.